bahkan dalam kasus kembar identik. Meskipun mereka memiliki kemiripan genetik yang tinggi, namun mereka tetap memiliki karakteristik yang unik. Hal yang sama berlaku untuk murid-murid kita. Setiap murid memiliki keunggulan dan kelemahan yang khas. Oleh karena itu, bagaimana metode terbaik untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Nidia Rahmasari. Saya adalah salah satu guru dari SMA Negeri 1 Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelumnya, saya tidak memberikan perhatian yang cukup pada keragaman individual di antara murid-murid saya. Saya merasa semua anak seharusnya diperlakukan sama tanpa mempedulikan preferensi mereka dalam belajar, gaya belajar yang mereka miliki, ataupun faktor-faktor lain yang membuat mereka merasa nyaman di kelas. Namun, setelah saya mulai mempelajari konsep pembelajaran berdiferensiasi, pemahaman saya mulai berubah. Sekarang, saya berupaya untuk memberikan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar setiap murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, tujuan saya adalah memberikan pendidikan terbaik bagi setiap individu murid saya. Saya ingin mengakomodasi minat individu murid dan dengan memperhatikan kebutuhan belajar masing-masing. Dengan demikian, saya berharap agar mereka dapat belajar dengan lebih efektif dan merasa lebih terlibat dalam setiap proses pembelajaran yang saya rancang. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, saya memberikan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar murid menggunakan lembar observasi yang telah saya siapkan sebelumnya melalui link Google Form. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas 10D dengan mata pelajaran bahasa Inggris pada pokok bahasan descriptive text. Di awal kegiatan pembelajaran, seperti biasa, saya mengawali dengan memberi salam, menyapa murid, menanyakan kabar, berdoa sebelum pembelajaran, mengecek kehadiran murid, dan memberi pertanyaan pemantik, serta penyampaian tujuan pembelajaran dan penilaian pembelajaran pada saat pertemuan itu, dan diakhiri dengan kesepakatan kelas.
ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Oke, pikiran lebih jernih dan tenang. Yang lain merasakan hal yang sama? Bohong. If you are not concentrated the activity before, then you feel that your mind comes smoothly. Before the answer like guys, Rayhan, please read the description. Read the description now. His body is such a Weight of 170 centimeters and and the weight of 67 kilograms. kilograms. Okay, question. Who is he? Yes, this one. The answer next. Okay, next. Okay, teman-teman. July 4th, 2000. in Sumbawa, West Nusa Tenggara, Indonesia. He won the gold medal in the 100 meters. award punya Gabriel 2018. 2018 in Tampere, Finland. Finland. He is level Klassemen in South Asia. His skin is quite the biggest. He comes from the the eastern part of Indonesia. Indonesia. What is he? Who is he? Thank you. Oke, that's good. Oh, yang saya jadian ya sama jawaban benar. Oke,
Negeri 3. Nanti Ibu share gambar refleksinya. Oke, thank you so much for your nice participation and attention. And I'm so happy to be with my smart students. And I close this session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Ma'am Lydia. I'd like to submit my first recording of a descriptive text about Neymar Jr. And it is, ma'am. Neymar Jr., or as we usually call him as Neymar, is one of the best young football player in the world. His full name is Neymar da Silva Santos Jr. That is the reason why he has Jr. in his short name. He is a Brazilian professional football player who was born in Mogi das Cruzes, Sao Paulo. The origin of the name Raja Ampat is believed to be taken from a local legend. Raja Ampat means the four kings. The legend say that once upon a time there was a woman who found 7 eggs. Four of the eggs hatched. Later, those children who were born from the eggs become the kings. Hi there, see you guys. In this video, I am going to present of a descriptive text telling you all about the National Monument. Stated for more, National Monument or Monas is one of the famous landmarks in central Jakarta, Indonesia. This monument has the commemorate the Indonesian people's struggle in obtaining their independence from Dutch colonialism. Height of Monas is 140 meters, soaring from the ground to the sky. It consists of two different parts of the level. The most part is flattened shape and curved. It's covered by 45 kilograms of gold. It weighs about 14.6 pounds and has a height of 17 meters. The second part is the top platform. It has a rectangular shape with the size of elephant by elephant meters and fix it by using the elevator. It takes about 3 minutes alone. From this platform, they can see a vast and clear view of the whole city. The last part is Baiklah, demikian aksi nyata praktik pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan. Semoga dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat membuat murid belajar lebih menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka.